Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Putri Ayu SE MSc, dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Kampus Payakumbuh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pernyataan diri dosen ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja dosen untuk kompetensi sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang pengajaran. Saya menyajikan video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang beberapa kali saya ampuh dengan pendekatan berdasarkan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan merupakan mata kuliah wajib dalam program studi Ekonomi Pembangunan Kampus Payakumbuh dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah EKO 62110. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, teori, dan kebijakan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi lingkungan yang mencakup etika lingkungan, eksternalitas, serta target pengontrolan polusi atau pencemaran sesuai dengan CPL 1. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan polusi yang berkaitan dengan CPL 6. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kasus menggunakan cost benefit analysis atau CBA and environmental atau evaluasi lingkungan yang berkaitan dengan CPL 2. CPMK keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan kepada jurnal ilmiah yang berkaitan dengan CPL 3. Materi pembelajaran itu terdiri dari yang pertama, kaitan antara etika, ekonomi, dan lingkungan, yang kedua eksternalitas, yang ketiga target pengontrolan polusi yang berkaitan dengan CPMK 1, materi keempat instrumen pengontrolan polusi itu berkaitan dengan CPMK kedua, materi kelima cost benefit analysis, dan yang keenam following the environmental atau evaluasi ekonomi lingkungan berkaitan dengan CPMK 3, dan materi ketujuh energi terbarukan dan non-energi terbarukan serta jurnal ekonomi lingkungan yang berkaitan dengan CPMK keempat. Materi pembelajaran ini menggunakan buku Permen sebagai buku acuan utama dan dimiliki dengan buku panduan lainnya. Serta dalam materi ini saya juga menggunakan penelitian sendiri yaitu pada jurnal terakreditasi Sinta. Penyampaian materi pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron dilakukan melalui interaksi langsung antara dosen dengan mahasiswa dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yaitu berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan case-based methods. Sehingga mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, menganalisis permasalahan, dan memberikan solusi berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari. Pembelajaran asinkron dilaksanakan melalui Learning Management System atau LMS berupa iLearn yang disediakan sehingga mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran, referensi, video pembelajaran, serta mengerjakan serta diskusi berkelompok. Adapun asesmen dalam pembelajaran ini yaitu terdiri dari tugas 35%, kuis 14%, UTS 15%, kehadiran 16%, UAS 20%, sehingga total asesmen itu adalah 100%. Jika dilihat dari CPMK, CPMK 1 itu terdiri dari 26%, CPMK 2 16%, CPMK 3 21%, dan CPMK 4 itu 37%. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam pada pertemuan kelima. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Baik,
Baik, semoga dengan membacakan doa pada hari ini, perkuliahan kita lancar dari awal sampai akhir. Oke, baik. Pada pertemuan kelima, sesuai dengan RPS kita ya. Nah, ini, jadi di RPS yang sudah kita bahas di pertemuan 1, nah kita sudah akan bahas yang kelima, yaitu mengenai instrumen pengontrolan polusi. Kita mulai saja ke PPT ya. Nah ini, adapun CPMK yang akan kita bahas, yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Pertama itu sudah dipenuhi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang mahasiswa diharapkan mampu memenuhi CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu berpikir kritis, analitis, dan kreatif serta inovatif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan polusi. Nah, sebelum kita bahas ini, seperti biasa, silahkan terlebih dahulu absen. Di SSO, nah ini sudah disediakan buffernya. Oke, baik. Setelah absensi ini, maka kita masuk ke topik kita. Yaitu sebelum kita masuk ke topik, kita review dulu materi kita sebelumnya. Sekarang, siapa yang masih ingat? Apa itu eksternalitas? Oke, silahkan Eunike. Baik Bu, eksternalitas itu adalah efek samping dari suatu kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh pihak ketiga Bu. Nah, jika efek sampingnya itu menguntungkan, itu disebut eksternalitas positif, tapi jika merugikan disebut eksternalitas negatif Bu. Oke, Gus, mungkin ada yang mau memberikan ide lain, silahkan. Oke, silahkan Tisha. Eksternalitas itu bisa disebut sebagai biaya atau manfaat yang timbul karena aktivitas yang terjadi, tetapi digunakan kepada pihak yang di luar aktivitas itu sendiri. Oke, bagus. Jadi eksternalitas adalah dampak yang diperoleh, ya kan? Bisa dia manfaat, bisa dia itu biaya yang diperoleh oleh pihak ketiga akibat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak lain. Berarti yang berdampak itu bukan pihak yang melakukan, tapi pihak lain. Tuh. Apa contoh eksternalitas? Ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif. Kalau yang positif berarti dampaknya itu memberikan manfaat atau memberikan biaya? Memberikan manfaat. Manfaat. Contohnya misalnya ya, Eunike tuh pakai parfum. Nah, apa yang dirasakan oleh teman sebelah? Harum, wangi, segar dia gitu. Nah, itu adalah eksternalitas positif. Kalau coba kita lihat dari gambar. Nah, ini eksternalitas apa yang terjadi? Yang sebelah ini dulu. Negatif. Kenapa negatif? Karena polusi udara merugikan. Siapa yang melakukan ini? Produsen. Perusahaan dia menghasilkan produksi atau output, tapi ternyata di balik output yang dihasilkan, dia juga menghasilkan polusi, asap. Siapa yang berdampak? Apakah masyarakat? Emang apa yang dirasakan oleh masyarakat? Sesak nafas. Oh, jarak pandangnya jadi dekat, ya kan? Kabur. Oke, bagus. Kalau yang ini? Pencemaran air laut. Ya, positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena dia merugikan ekosistem laut. Berarti yang terdampak itu ya tidak yang melakukan kan? Misalnya yang melakukan adalah perusahaan, dia buang sampah sembarangan atau malah konsumen kan, buang sampah ke sungai kemudian akhirnya lepas ke laut ya kan. Nah, sampah-sampah yang berserakan ini akan merusak kepada ekosistem yang ada, terumbu karang, ikan dan sebagainya. Nah, dengan adanya eksternalitas ini, maka perlu adanya instrumen untuk mengendalikan polusi ini, untuk mengendalikan pencemaran ini gitu. Makanya topik kita pada hari ini kita akan membahas mengenai instrumen pengendalian polusi atau pencemaran. Nah ini. Jadi instrumen pengendalian polusi itu adalah suatu alat atau kebijakan yang digunakan
oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah polusi yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekaligus tetap mempertimbangkan kegiatan ekonomi. Artinya bahwa tidak apa-apa kita itu berkegiatan ekonomi, nggak apa-apa kita produksi, tapi kita harus perhatikan lingkungan, maka ada instrumen. Jadi setiap kita menghasilkan output, akan ada cost, akan ada biaya gitu. Nah biayanya apa? Yaitu untuk mengendalikan pencemaran yang terjadi tadi. Berdasarkan buku Permen, itu ada 3 komponen atau 3 klasifikasi dari instrumen pengendalian pencemaran. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan kelembagaan. Jadi dalam pendekatan kelembagaan ada 3 instrumen. Yang pertama memfasilitasi negosiasi. Jadi dengan adanya instrumen yaitu dengan cara memberikan informasi kepada pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, kemudian diberikanlah informasi, ini loh, saya menghasilkan output ini menggunakan batu bara. Nah, jadi kira-kira saya akan menghasilkan emisi CO2 sebesar segini. Nah, itu disampaikan gitu ke forum. Nah, nanti akan ada negosiasi di sana. Oh, kalau seperti itu, soalnya nggak boleh gitu. Jadi seperti di Indonesia itu ada AMDAL. Ada perusahaan yang harus mengurus AMDAL terlebih dahulu, baru dapat izin. Nah, itu bisa masuk ke sini. Jadi mengurangi biaya atau hambatan-hambatan dalam proses negosiasi antar pihak yang terlibat. Yang kedua, penetapan tanggung jawab hukum. Jadi ada hukuman atau aturan hukum mengenai tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Nah, itu kalau di Jepang ya, itu ada undang-undang mengenai ganti rugi akibat gangguan pernapasan. Jadi efek dari sebuah perusahaan kalau misalnya dia menghasilkan polusi yang kayak tadi kan, eksternalitas negatif, nah itu ada hukumannya. Saudara harus ganti rugi nih kepada masyarakat, karena masyarakat itu terkena dampak dengan itu. Yang ketiga yaitu pengembangan tanggung jawab sosial atau CSR. Oke, siapa yang tahu apa itu CSR? Silakan tunjuk tangan. Ya, yang laki-laki lah lagi. Oke, silahkan Fikri. CSR atau Corporate Social Responsibility itu adalah bentuk tanggung jawab perusahaan, Bu, untuk memberikan dampak positifnya terhadap lingkungan, sosial dan masyarakat sekitarnya. Mungkin simpelnya gini, Bu. CSR ini bentuk usaha perusahaan untuk memberikan giving back kepada masyarakat karena telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Oh ya, bagus. Kasih plus dulu untuk Fikri. Ya, keren ya. Berarti belajar dia tuh sebelum kuliah dimulai. Tapi mungkin ada lagi yang menunjuk tangan lagi. Apa contohnya? Contoh dari CSR. Tadi ada definisi. Oke, silahkan Tasya. Meningkatkan kesehatan di daerah tersebut. Dan kalau untuk di daerah Payakumbuh itu ada Bank Nagari yang melakukan penanaman dan pelestarian untuk menjaga keasrian di daerah Payakumbuh juga, seperti menanam pohon dan menanam tanaman di sekitar trotoar. Oke, bagus Tasya. Nah, jadi bagus ya. Jadi CSR itu tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat karena dia sudah melakukan suatu kerusakan lah gitu kan. Nah, misalnya tadi seperti semen Padang, sudah apa yang dia ambil di sana? Batu kapur kan. Jadi sudah ada pengambilan batu kapur untuk dijadikan semen ya. Yang kedua yaitu mengenai pendekatan command and control. Command and control, ada pengaturan dan ada perintah. Nah, ini itu ada 4. Yang pertama adalah pengendalian input. Apa itu pengendalian input? Jadi input yang digunakan. Apa itu input? Faktor produksi. Apa faktor produksi? Kapital, labor, sumber daya alam, ya kan, yang kita pelajari sekarang, teknologi, skill. Oke. Nah, yang 5 ini harus dilakukan pengendalian. Nah, karena kita fokus kepada sumber daya alam yang merupakan salah satu input, nah ini harus dikendalikan. Apa input-input yang rasanya itu bisa merusak lingkungan, jadi itu dilarang atau dibatasi. Nah, ini contohnya, yaitu larangan penggunaan bahan zat yang beracun, itu tidak boleh. Nah, gitu. Jadi ada pengendalian, command and control yang dilakukan oleh pemerintah, ada aturannya. Kita yang terakhir adalah economic incentive.
bagian adalah pajak atau biaya emisi. Jadi suatu negara itu diterapkanlah pajak karbon. Nah, jadi ini misalnya di Prancis ada pajak NOx, di Jepang sudah ada pajak SO2, termasuk pajak karbon itu sudah ada di Jepang. Kemudian Denmark juga ada pajak karbon. Nah, ini banyak negara-negara yang sudah menjelaskan mengenai pajak. Tapi tidak hanya pajak karbon ya, juga ada namanya biaya emisi limbah cair, limbah cair. Nah, itu seperti ada di Jerman, Belanda, Malaysia, termasuk kebisingan. Kebisingan itu juga salah satu pencemaran loh gitu. Nah, di Belgia itu ada biaya kebisingan. Nah, itulah makanya kalau kota yang salah satu tenang adem tuh di Belgia. Itu adalah biaya penggunaan sumber daya, yaitu pembayaran atas penggunaan layanan publik atau pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya retribusi pengolahan sampah atau biaya limbah berbahaya. Yang ketiga itu pajak produk. Jadi produk itu dikenakan pajak. Jadi kalau produk yang menghasilkan emisi yang sangat berbahaya atau bisa merusak lingkungan, maka dikenakan pajak. Kalau tadi inputnya yang dipajak, yang dikendalikan, nah sekarang outputnya kita kendalikan dengan memberikan pajak. Kemudian ada subsidi pengurangan emisi. Bagi apa? Kalau subsidi ini dibagi ke siapa biasanya? Bagi petani bisa ya. Jadi petani yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, maka pemerintah memberikan subsidi gitu, agar teknologi tadi bisa digunakan. Jadi kan semakin banyak kan perusahaan atau produsen yang mau menggunakan teknologi ini gitu, karena ada subsidi nih dari pemerintah gitu. Nah, kemudian yaitu yang E adalah izin emisi yang diperdagangkan. Jadi sistem perdagangan izin emisi berdasarkan kepada mekanisme emission reduction credit. Jadi kalau di dunia itu namanya ATS, emission trading system. Jadi ada tadi pajak emisi itu pajak karbon. Kalau untuk emisi CO2 ya, ada pajak karbon namanya. Kemudian ada juga namanya ATS. Nah, ATS itu yang bagian E itu, izin emisi yang diperdagangkan. Nah, itu dia ada 3 instrumen. Dari 3 instrumen itu ada bagian-bagiannya. Nah, apakah suatu negara ini bagus nggak ya menerapkan instrumen ini? Nah, Ibu sudah melakukan riset mengenai bagaimana dampak dari pajak karbon di Indonesia. Jadi kan sebenarnya Indonesia ini belum menerapkan pajak karbon. Jadi Ibu lakukanlah riset itu mengenai apakah pajak karbon itu bagus nggak ya untuk negara kita atau malah buruk. Kenapa? Karena kalau misalnya diberikan pajak, menurut saudara biaya semakin tinggi atau semakin murah? Tinggi. Tinggi kan? Kalau biaya tinggi, bagaimana dengan konsumen? Mau beli atau enggak? Tidak. Daya beli turun. Kalau daya beli turun, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kira-kira? Pertumbuhan ekonomi turun. Jadi kalau secara logika kita kan, pajak karbon diberikan, nilai ekonomi karena konsumsi turun, berarti pertumbuhan ekonomi turun, ya gitu kan. Nah itu kalau menurut kita gitu. Tapi sebenarnya pajak karbon tadi kan insentif dong. Ada pajakan, ada uang kan. Uang itu bisa nggak diputar lagi? Bisa. Nah, jadi sebenarnya uang itu bisa kita alokasikan lagi untuk bisa meningkatkan output kan gitu. Jadi sebenarnya ya bisa saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari teori mengatakan pajak karbon itu bisa menurunkan emisi dan bisa menaikkan GDP gitu. Tetapi untuk kasus yang penelitian Ibu menunjukkan bahwa ternyata pajak karbon jika diterapkan di Indonesia, GDP-nya itu turun, emisi karbonnya bisa turun gitu. Jadi emisinya memang bisa gitu, bisa turun polusi kita. Tapi pertumbuhan ekonomi kita tuh masih rendah dia, karena tadi daya beli kita masih belum bisa membayar nilai yang lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Oke, jadi itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesuai di RPS, kita adalah case based method, maka kita masuk ke kasus lagi. Silahkan saudara diskusi. Jadi kita nanti diharapkan sebagai calon ekonom nanti mahasiswa mampu menganalisis efektivitas kebijakan dalam pengendalian polusi. Kita ambil aja 2, yaitu dari teori yang ekonomi insentif, ada pajak tadi sama ATS. Jadi pajak, karbon, dan ATS. Kita ambil 3 negara. Itu ada negara Denmark, kemudian ada Jepang dan negara Netherlands.
Jadi kelompok 1 nanti kita bagi, silakan ya, 1 ke kiri, kelompok 2 ke tengah, kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 3 tentang Netherlands. Nah, saudara cari di data, nah ini, cari di World Bank, data GDP dan CO2-nya, kemudian silahkan analisis. Apa kebijakan yang diterapkan oleh negara tersebut? Kebijakan emisinya apa? Untuk negara Denmark apa? Datanya di 2005 sampai 2023 ya. 2005 sampai 2023. Negara sudah selesai mengambil data di World Bank yang sudah diterapkan di depan. Kelompok 1 Denmark di mana? Jepang? Sudah Bu. Netherlands ke Belanda? Sudah Bu. Oke, silahkan kelompok 1 presentasikan apa yang sudah didapat. Nah ini bagus ya, tabelnya ada, grafiknya ada. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Di sini kami menampilkan data dari negara Denmark yang telah menerapkan kebijakan dari carbon tax sama ETS itu di tahun 2005. Nah, pada emisi karbon dapat dilihat pada tahun 2005 dan sampai 2006 itu mengalami kenaikan Bu. Nah, di situ itu menunjukkan masa uji coba dari kebijakan carbon tax tersebut. Nah, untuk selanjutnya dari 2006 sampai 2023 itu mengalami penurunan. Maka dari itu kebijakan dari carbon tax dan ETS itu mengalami pengaruh Bu, ada pengaruh yang baik terhadap emisi karbon itu Bu. Oke. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bagus. Anissa, lanjut. Siapa mau? Oke, silakan Fikri. Oke, sebaiknya saya jelasin dulu untuk grafiknya GDP bagi negara Denmark. Di sini kita bisa melihat untuk GDP negara Denmark berpengaruh positif ya, karena di dua kebijakan itu dan dua kebijakan carbon tax dan ETS itu membuat GDP Denmark itu menaik secara perlahan. Walaupun di tahun 2015 itu mengalami penurunan, tapi di tahun-tahun selanjutnya itu mengalami peningkatan secara perlahan. Dan di tahun 2023 itu mencapai GDP tertinggi negara Denmark. Jadi ETS dan carbon tax itu berpengaruh negatif terhadap emisi karbon negara Denmark dan berpengaruh positif terhadap GDP currency negara Denmark. Oke. Jadi hanya itu yang kelompok 1 sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, bagus ya. Jadi ternyata negara Denmark itu menerapkan dua kebijakan economic incentive, ada ETS dan carbon tax. Ternyata ETS dan carbon tax mampu menurunkan emisi CO2, walaupun di tahun 2026 belum terjadi nampak perubahan, tapi setelah 2006 turun, dan GDP-nya terlihat secara umum mengalami peningkatan. Walaupun ada penurunan, berarti kemungkinan ada shock-shock lain yang mempengaruhi GDP. Oke, bagus. Kelompok 1 silahkan duduk kembali. Kelompok 2 Jepang sudah siap untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Perwakilan? Oh, Nabil. Oke, silakan Nabil. Mana plannya? Oh, ini ya? Ini ya? Oke, baik. Silakan Nabil. Ini ada yang unik dari kelompok 2. Dia menggabungkan grafik nih. Coba jelaskan, Nabil. Baik, terima kasih Bu. Ya. Izin Bu. Ya. Jadi saya menjelaskan emisi karbon dan juga GDP dari tahun 2005 sampai 2023 negara Jepang, yang mana dari tahun 2005 sampai 2012 Jepang tidak menerapkan pajak karbon. Oh gitu. Cuman di tahun 2012 Jepang baru menerapkan pajak karbon sampai sekarang. Jadi lihat dari trennya di awal dari 2005 sampai. Yang mana yang emisi CO2? Grafik warna biru. Oh, warna biru. Dilihat dari grafik warna biru itu adalah emisi karbon yang mana dari 2005 sampai 2011 itu memiliki trennya negatif karena belum diterapkan pajak. Trennya itu naik gitu karena belum menerapkan pajak karbon. Sementara dari 2012 sampai sekarang trennya itu menurun
Baik, saya akan melanjutkan dari penerapan carbon tax pada tahun 2015 sampai 2011. Sebelum carbon tax, GDP mengalami cenderung meningkat, sedangkan emisi CO2-nya masih tinggi. Kemudian pada tahun 2012, Jepang mulai menerapkan carbon tax untuk menekan emisi karbon. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai 2016, GDP mengalami penurunan atau shock sebagai penyesuaian, sementara emisi CO2-nya mulai menurun. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai 2019, GDP kembali meningkat sedangkan emisi CO2 terus menurun. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2023, GDP kembali turun akibat COVID-19, tetapi emisi CO2 tetap lebih rendah dibandingkan sebelum carbon tax. Jadi kesimpulannya, carbon tax di Jepang efektif menurunkan emisi CO2 meskipun GDP sempat mengalami shock atau terdampak pandemi COVID-19. Perekonomian. Oke, next, kasih apa lagi? Kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 3 yaitu membahas negara Netherlands atau Belanda. Siapa yang mau mewakili? Abdal. Oke, silakan Abdal. Mana datanya? Sudah dikirim? Oke, ini ya. Ini juga dua sisi nih, mirip dengan Jepang ya. Oke, silakan jelaskan Abdal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pajak karbon dan ETS yang ada di negara Belanda. Belanda sudah memulai ETS sejak tahun 2025 dan 2005 sampai dengan 2021. Dan di tahun 2002 itu mengalami fluktuasi, tapi secara umum dari 2005 sampai 2021 itu mengalami penurunan. Yang mana tuh? Yaitu di garis warna biru. Dan di tahun 2022 dan 2023 setelah menerapkan ETS dan carbon tax mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dengan penjelasan dari saudara saya Abdal, bisa dilihat pada grafik di depan. GDP ditunjukkan oleh garis berwarna merah, yang dimana pada periode dari 2005 sampai 2023 itu mengalami tren peningkatan. Tetapi terjadi fluktuasi pada tahun 2009 sampai tahun 2016, lalu meningkat kembali dari tahun 2020 sampai tahun 2023 akibat dilakukannya penerapan gabungan ETS dan carbon tax. Jadi kesimpulan dari penerapan ETS dan carbon tax pada negara Netherlands atau Belanda ini, ETS dan carbon tax ini mampu meningkatkan pertumbuhan GDP negara Netherlands yang disebut dengan masa decoupling, yang dimana pertumbuhan ekonomi tetap meningkat sementara emisi karbon terus menurun. Oke, bagus. Bisa langsung. Oke, itu apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan, instrumen-instrumen apa yang sudah digunakan. Jadi tadi kita sudah bahas, kemudian juga sudah bisa menjawab CPMK yang kedua, yaitu apakah kebijakan instrumen dari pengendalian polusi ini, bagaimana kasusnya di suatu negara. Dan saudara sudah memecahkan kasus itu. Berarti dengan sudah terpecahkannya CPMK 1 dan 2, maka diharapkan saudara sudah bisa nanti menjawab soal UTS kalau berkaitan dengan CPMK 1 dan CPMK 2. Oke, berasa cukup pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.